Sejak awal peradaban, manusia telah memandang langit, melihat matahari terbit dan tenggelam, bulan yang berubah bentuk, serta bintang yang tampak bergerak di malam hari. Fenomena ini membangkitkan rasa penasaran yang mendalam. Apa itu waktu? Bagaimana ia bekerja? Dan bagaimana waktu tercipta? Waktu adalah misteri yang tak kasat mata, namun terasa dalam setiap detik kehidupan. Kita merasakannya dalam pergantian siang dan malam, dalam usia yang bertambah, dan dalam perubahan musim. Namun, memahami waktu lebih dari sekadar mencatat pergerakan benda langit. Ia adalah dimensi yang membingkai segala sesuatu yang ada, sebuah aliran tanpa henti yang membawa masa lalu ke masa kini dan mendorong kita menuju masa depan. Ilmuwan seperti Albert Einstein memberikan pemahaman baru tentang waktu. Dalam teori relativitasnya, waktu bukanlah entitas mutlak, melainkan sesuatu yang relatif, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Waktu di puncak gunung berlalu lebih cepat dibandingkan di dasar lembah. Konsep ini menantang pemahaman sederhana kita tentang jam yang berdetak setiap detik. Tetapi bagaimana waktu tercipta? Dalam konteks ilmiah, waktu lahir bersama alam semesta. Menurut teori Big Bang, waktu dan ruang muncul secara bersamaan sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sebelum itu, konsep sebelum tidak memiliki makna, karena waktu itu sendiri belum ada. Waktu menjadi struktur yang memungkinkan alam semesta berkembang dan perubahan terjadi. Bagi banyak budaya dan filosofi, waktu memiliki makna spiritual. Ia dianggap sebagai siklus, alur, atau bahkan ilusi. Dalam pandangan ini, waktu lebih dari sekadar alat pengukur. Ia adalah bagian dari eksistensi manusia dan perjalanan jiwa. Namun meski dengan segala pengetahuan yang telah kita kumpulkan, waktu tetap memikat dan membingungkan. Apakah ia linear atau melingkar? Apakah perjalanan waktu ke masa lalu mungkin? Ataukah waktu hanyalah cara kita memahami perubahan? Mari kita bahas semuanya di Ensiklopedia Halaman Tengah. Ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Waktu, sebuah konsep yang kita rasakan setiap hari, tetapi sulit kita pahami sepenuhnya. Ia hadir dalam detik-detik yang mengalir, dalam pagi yang menjelma malam, dalam usia yang bertambah tanpa kita sadari. Tapi, apa sebenarnya waktu itu? Bayangkan waktu sebagai sebuah sungai. Ia mengalir terus, membawa kita dari satu momen ke momen berikutnya. Namun, tidak seperti sungai yang biasa kita lihat dan sentuh. Waktu hanya bisa kita rasakan. Ia ada di dalam denyut jantung kita, dalam rotasi bumi, dan bahkan dalam cahaya bintang yang menempuh jutaan tahun sebelum mencapai kita. Fisikawan mendefinisikan waktu sebagai dimensi keempat dalam ruang waktu, sebagaimana dijelaskan oleh teori relativitas Einstein. Menurutnya, waktu tidak selalu mengalir dengan kecepatan yang sama. Ia melambat jika kita mendekati kecepatan cahaya atau berada di dekat gravitasi yang sangat kuat. Dalam alam semesta ini, waktu adalah sesuatu yang relatif, bukan absolut. Bagaimana waktu tercipta? Bayangkan sejenak, kita berdiri di kegelapan yang total. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berubah. Dalam kondisi seperti itu, apakah waktu itu ada? Waktu, seperti yang kita pahami, tidak selalu ada. Ia lahir bersama dengan sesuatu yang luar biasa. Big Bang, ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sebelum itu, tidak ada ruang, tidak ada materi, dan tidak ada waktu. Alam semesta seperti tidur dalam keadaan diam, tak terbatas dan tak terukur. Ketika Big Bang terjadi, segala sesuatunya berubah.
Dalam sepersekian detik, alam semesta mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Partikel-partikel pertama mulai terbentuk, cahaya pertama kali bersinar, dan yang paling penting, ruang waktu mulai ada. Waktu lahir dari perubahan ini, dari gerakan dan transportasi materi yang terus-menerus terjadi sejak saat itu. Lalu, apa sebenarnya waktu itu? Dalam fisika modern, waktu adalah bagian dari ruang waktu, sebuah jaringan besar yang menjadi panggung bagi seluruh alam semesta. Waktu tidak berdiri sendiri, ia terhubung dengan ruang, seperti dua sisi dari kain yang sama. Ketika ruang mengembang, waktu pun bergerak maju. Ketika sesuatu bergerak atau berubah, kita merasakannya sebagai waktu yang berjalan. Tapi mengapa waktu hanya bergerak maju, tidak mundur? Ini karena hukum entropi. Alam semesta cenderung bergerak dari keteraturan ke kekacauan, seperti es batu yang meleleh menjadi air. Semuanya bergerak ke arah yang lebih acak. Entropi inilah yang membuat waktu terasa seperti panah yang selalu menunjuk ke depan. Namun, waktu bukan hanya tentang fisika, ia adalah cara kita memahami perubahan. Dari rotasi bumi yang menciptakan siang dan malam, hingga detik-detik yang kita hitung di jam tangan. Waktu adalah pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak pernah berhenti bergerak. Jadi, waktu tercipta bersama dengan alam semesta, sebuah hadiah dari Big Bang yang memungkinkan kita untuk hidup, belajar, dan mengenang. Ia adalah denyut nadi kosmos, bergerak maju tanpa henti, membawa kita dari awal menuju misteri tak berujung di masa depan. Waktu linier atau melingkar? Waktu, apakah ia bergerak maju tanpa henti, ataukah ia seperti roda yang terus berputar? Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan manusia sejak zaman dahulu. Bayangkan kita berjalan di sepanjang garis lurus, meninggalkan jejak-jejak masa lalu dan terus melangkah menuju masa depan yang belum kita kenal. Banyak dari kita memahami waktu seperti ini, sebuah perjalanan tanpa akhir, bergerak maju tanpa pernah kembali. Dalam hidup, kita lahir, tumbuh, dan pada akhirnya mencapai ujung garis itu. Pandangan ini adalah cara banyak budaya barat dan ilmu pengetahuan modern melihat waktu, sesuatu yang linier, sebuah aliran yang tak dapat dihentikan. Namun lihatlah dunia di sekitar kita. Matahari terbit setiap hari, tenggelam setiap malam, hanya untuk kembali lagi esok hari. Musim berganti, dari panas ke dingin, lalu kembali lagi ke awal. Bahkan kehidupan kita sendiri sering terasa seperti lingkaran, hari-hari yang serupa, berulang dengan pola yang akrab. Dalam banyak tradisi timur, waktu bukanlah garis lurus, melainkan siklus abadi. Segala sesuatu yang berakhir akan kembali lagi, seperti roda kehidupan yang terus berputar. Tapi bagaimana dengan alam semesta? Sains modern memberi kita jawaban yang lebih rumit. Dalam skala besar, waktu memang tampak linier, dimulai dari Big Bang dan terus berjalan maju. Namun, ada teori-teori yang mengatakan bahwa alam semesta ini mungkin juga melingkar, mengalami siklus penciptaan dan kehancuran tanpa akhir. Bahkan dalam teori relativitas Einstein, ruang dan waktu bisa melengkung, menciptakan kemungkinan jalur waktu yang melingkar dalam kondisi tertentu. Jadi, apa jawabannya? Apakah waktu itu linier atau melingkar? Mungkin keduanya benar. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu terasa linier, mengalir maju tanpa henti. Namun jika kita melihat lebih dalam, ke dalam siklus alam, tradisi manusia, dan bahkan teori fisika, kita menyadari bahwa waktu juga bisa melingkar, membawa kita kembali ke awal, seperti nafas yang keluar dan masuk tanpa henti. Waktu itu relatif. Waktu disebut relatif karena pengalirannya tidak bersifat mutlak dan dapat berubah bergantung pada kondisi tertentu, seperti kecepatan dan gravitasi. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Albert Einstein dalam teori relativitas yang ia kembangkan, teori relativitas khusus pada 1905 dan teori relativitas umum pada 1915.
Dalam teori relativitas khusus, Einstein menunjukkan bahwa waktu melambat bagi objek yang bergerak sangat cepat, mendekati kecepatan cahaya. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Contohnya, jika seseorang berpergian dengan pesawat luar angkasa pada kecepatan mendekati cahaya, waktu bagi mereka akan berjalan lebih lambat dibandingkan orang yang tetap berada di bumi. Ketika sang astronot kembali ke bumi, mereka mungkin hanya merasa waktu berlalu beberapa tahun. Sementara bagi orang di bumi, puluhan atau bahkan ratusan tahun bisa saja berlalu. Dalam teori relativitas umum, gravitasi juga mempengaruhi waktu. Semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Fenomena ini dikenal sebagai peregangan waktu gravitasi. Contohnya, di dekat lubang hitam yang memiliki gravitasi yang sangat kuat, waktu berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di tempat dengan gravitasi yang lebih lemah, seperti di bumi. Jika ada seseorang berdiri di permukaan bumi dan seseorang lainnya berada di luar angkasa, waktu untuk orang di luar angkasa akan berjalan lebih cepat dibandingkan waktu bagi orang di bumi. Mengapa ini terjadi? Hal ini disebabkan oleh cara ruang dan waktu yang disebut ruang waktu berinteraksi. Dalam pandangan Einstein, ruang dan waktu bukanlah entitas terpisah, melainkan saling terhubung. Objek bermassa besar seperti planet atau bintang membengkokkan ruang waktu di sekitarnya. Pembengkokan ini mempengaruhi bagaimana waktu dirasakan di tempat tersebut. Relativitas waktu bukan sekedar teori, ia telah dibuktikan secara eksperimen. Yang pertama oleh jam atom. Jika dua jam atom yang sangat presisi ditempatkan di permukaan bumi dan di satelit yang mengorbit bumi, jam di satelit akan menunjukkan waktu yang sedikit lebih cepat karena gravitasi lebih lemah di orbit. Yang kedua ada GPS. Sistem navigasi GPS harus mengoreksi efek relativitas waktu karena satelit GPS bergerak cepat dan berada jauh dari gravitasi bumi. Kesimpulannya, waktu disebut relatif karena ia tidak berjalan sama di mana-mana atau untuk semua orang. Waktu bergantung pada bagaimana kita bergerak dan di mana kita berada di alam semesta ini. Konsep ini menggambarkan betapa menakjubkan dan kompleksnya alam semesta. Apakah waktu bisa mundur? Dalam kehidupan sehari-hari, waktu terasa seperti panah yang selalu bergerak maju. Kita dilahirkan, tumbuh dewasa, lalu menua. Gelas yang pecah tidak pernah kembali utuh, dan hari kemarin tidak bisa diulang. Ini terjadi karena hukum alam yang disebut entropi, bagian dari hukum termodinamika kedua. Entropi adalah kecenderungan alam semesta untuk bergerak dari keadaan teratur ke keadaan yang lebih kacau. Ketika entropi bertambah, waktu terasa bergerak maju. Misalnya, es yang mencair menjadi air adalah contoh entropi yang meningkat, dan ini tidak dapat dibalik secara alami. Karena itulah, waktu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari tampaknya hanya berjalan satu arah, yaitu ke depan. Waktu dalam fisika teoritis bisa saja mundur. Benarkah? Dalam fisika modern, terutama dalam mekanika kuantum dan teori relativitas, konsep waktu tidak selalu sederhana. Secara matematis, hukum-hukum fisika memungkinkan waktu untuk berjalan maju atau mundur. Yang pertama ada simetri waktu. Banyak persamaan dalam fisika seperti yang digunakan dalam mekanika klasik atau elektromagnetisme, tidak membedakan arah waktu. Ini berarti, secara teori, waktu bisa bergerak mundur. Yang kedua yaitu lubang cacing. Dalam teori relativitas umum Einstein, ada solusi matematis yang memungkinkan adanya lubang cacing atau wormhole. Jalur hipotesis yang bisa menghubungkan dua titik dalam ruang dan waktu. Jika lubang cacing ada, mungkin perjalanan ke masa lalu bisa terjadi. Namun, keberadaan lubang cacing ini belum terbukti. Yang ketiga adanya partikel kuantum.
Dalam mekanika kuantum, beberapa fenomena tampaknya tidak mematuhi aturan panah waktu. Misal, partikel tertentu bisa menunjukkan perilaku yang seolah-olah melibatkan perjalanan waktu ke masa lalu. Eksperimen dan paradoks waktu mundur. Bagaimana jika waktu bisa mundur? Jika waktu bisa mundur, muncul banyak paradoks yang sulit dijelaskan. Contohnya, paradoks kakek. Apa yang terjadi jika seseorang pergi ke masa lalu dan mencegah kakeknya menikah? Jika kakeknya tidak pernah menikah, bagaimana orang itu bisa lahir dan melakukan perjalanan waktu? Yang kedua ada kausalitas. Waktu mundur dapat membingungkan hubungan sebab akibat, di mana sebab terjadi setelah akibat. Ini bertentangan dengan pengalaman kita sehari-hari. Sampai saat ini, belum ada bukti ilmiah bahwa waktu bisa mundur secara praktis. Namun, konsep waktu mundur terus dieksplorasi dalam fisika teoritis. Para ilmuwan mempelajari kemungkinan ini untuk memahami alam semesta yang lebih dalam, terutama dalam konteks lubang cacing, gravitasi kuantum, dan multiverse. Dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu tidak bisa mundur karena hukum entropi dan kausalitas. Namun, dalam dunia fisika teoritis, waktu mundur adalah kemungkinan yang masih terbuka untuk dipelajari. Alam semesta ini penuh dengan misteri, dan siapa tahu suatu hari kita mungkin menemukan cara untuk menjelajahi waktu, baik ke depan maupun ke belakang. Untuk saat ini, waktu tetap menjadi perjalanan satu arah menuju masa depan yang penuh peluang dan keajaiban. Waktu adalah salah satu teka-teki terbesar dalam kehidupan kita. Ia mengalir di antara jari-jari kita seperti pasir di jam pasir, tak terlihat namun terus terasa. Dari pertanyaan tentang bagaimana waktu tercipta, apakah ia linear atau melingkar, hingga kemungkinan waktu mundur dan paradoks yang menyertainya. Satu hal yang pasti, waktu adalah misteri yang tak pernah selesai. Kita telah belajar bahwa waktu, seperti kita memahaminya, lahir bersama dengan alam semesta dalam ledakan dahsyat yang dikenal sebagai Big Bang. Dalam hitungan supersekian detik, waktu mulai bergerak maju, menyatukan ruang dan menciptakan panggung bagi semua yang ada. Dari sini, kita merasa bahwa waktu selalu linier, bergerak maju, tidak pernah mundur. Namun jejak siklus waktu terlihat di mana-mana, pada rotasi bumi, musim yang berulang, dan bahkan dalam teori kosmik yang menggambarkan alam semesta sebagai siklus tanpa akhir. Tapi waktu tidak berhenti di situ. Ketika kita merenungkan kemungkinan waktu mundur, kita terjebak dalam paradoks yang memutarbalikkan logika. Bagaimana jika masa depan bisa mengubah masa lalu? Bagaimana jika kita bisa kembali dan menghapus jejak kita sendiri? Semua ini membawa kita pada pelajaran penting. Waktu tidak hanya tentang bagaimana ia bergerak, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya. Di akhir perjalanan ini, kita menyadari bahwa waktu adalah cermin dari alam semesta itu sendiri. Rumit, penuh keajaiban, dan kadang-kadang tidak terduga. Ia bukan sekedar jam yang berdetak atau angka di kalender. Waktu adalah kisah yang kita tulis setiap detiknya, misteri yang kita coba pahami, dan perjalanan yang terus membawa kita ke depan. Mungkin pada akhirnya, keindahan waktu terletak pada ketidakpastiannya. Apakah ia linear, melingkar, atau bahkan bisa mundur? Waktu adalah sahabat dan musuh, pencipta dan penghancur. Dan seperti semua misteri besar, ia mengajarkan kita untuk terus mencari, terus bertanya, dan terus bermimpi karena disitulah letak makna sesungguhnya dari waktu.